Sudah terkoneksi ke Zoom, Li. Share screen boleh, Li. Udah record ya, Mas Kuro? Udah record loh. Oke. Oke, sip. Baik, Mas Kuro udah siap? Silakan, mungkin nanti akan dipandu oleh Pak Kuro ya. Jadi sekali lagi nanti Pak Kuro ini termasuk salah satu Ketua Humas Asosiasi Profesinya Prakom, Beli. Jadi beliau juga, silakan Pak Kuro. Ya, kepada Pak Kuro ya, kami persilakan untuk memandu diskusi kita pada pagi hari ini. Silakan kepada Pak Kuro. Oke, selamat pagi teman-teman. Sudah ambil nafas setelah dari bawah? Oke, kita akan lanjutkan sesi yang kita harus manfaatkan sebaik-baiknya karena Mas Tama sudah menyajikan ini ya, pemateri yang Masya Allah, kita harus serap ilmunya kalau tadi kata Mas Tama ya. Jadi mungkin sebelum kita mulai, kita kenalan lebih jauh sedikit ya, berkaitan dengan Pak Made. Mungkin teman-teman tadi ketika ditanya Mas Tama, masih agak bingung, ini Pak Made siapa ya, saya nggak kenal misalnya gitu. Baru lihat pertama kali nih misalkan gitu. Nah ini saya kenalkan, kebetulan saya sudah megang CV-nya beliau. Beliau nama lengkap beserta gelarnya itu Dr. Renat Imade Suryana, Eskom, SSI, MAPPSC. Beliau ini akademisi dari Universitas Gunadarma. Jadi kalau nanti teman-teman mau nyari lagi nih Pak Made nih, carilah di Universitas Gunadarma kayak gitu ya, kayak seperti itu. Beliau punya jabatan sebagai Ketua Lembaga Kerjasama dan Urusan Internasional. Kemudian pendidikan beliau S1-nya di Gunadarma, kemudian juga sempat ngambil S1 Fisika di Universitas Indonesia, S2-nya di bidang Computer Science di Edith Cowan University Australia. Kemudian S3-nya di bidang Informatik, wah ini Jerman ini. Bacanya kalau nggak salah ini Bielefeld gitu ya Pak? Bielefeld, agak susah nih ngejaknya. Pengalaman beliau sangat banyak teman-teman, mungkin ini saya bacakan sedikit saja dari pengalaman beliau. Beliau salah satunya pernah menjadi asisten staf khusus presiden bidang komunikasi politik dari 2010 sampai 2014. Kemudian pernah menjadi tim pengembang PISPK dan MHERT Kemenkes. Kemudian juga pernah jadi tim teknis komputer assist test atau CAT Polri. Kemudian juga tim akademis perbaikan jaminan kesehatan nasional atau JKN. Masya Allah nih beliau sudah megang aplikasi-aplikasi nasional. Jadi kalau teman-teman nanti mau bertanya, cocok ini nanti tanyanya sama beliau. Beliau juga tim perumus standar kompetensi kerja nasional atau SKKNI di bidang TIK. Jadi banyak sekali ini. Kemudian di sini mungkin di akhir-akhir beliau juga tim pengelola Dikti AI Center. Jadi kalau teman-teman yang sangat berminat dengan AI nanti juga bisa banyak belajar dari beliau. Kemudian tim pakar rancangan peraturan pemerintah perlindungan data pribadi. Jadi nanti juga mungkin Pak Made mungkin akan sedikit cerita soal PDN ya Pak nanti ya Pak, isu-isu yang kemarin sedang hangat nanti. Nanti kalau teman-teman mau bertanya bagaimana mungkin nanti bisa ditanyakan kayak gitu. Kemudian organisasi beliau ini Masya Allah juga banyak, dari IPKIN, Ikatan Profesi Komputer dan Informatika Indonesia. Jadi kalau tadi Mas Tama mengenalkan saya bagian dari IPRAKOM atau Prakom Edi, ternyata ada yang lain. Jadi beliau tergabung di IPKIN. Kemudian ada AFDI, Asosiasi Forensik Digital Indonesia. Kemudian ACCI, Asosiasi Cloud Komputer Indonesia. Jadi kalau teman-teman yang mainnya server, mainnya AWS, Google Cloud dan sebagainya, ini nanti juga mungkin bisa nanya-nanya lebih jauh ke beliau. Dan yang terakhir ada IARC, Indonesia Artificial Intelligence Research Consortium. Beliau sebagai ketuanya, Masya Allah. Jadi jangan jangan lewatkan ya nanti materi dari beliau, dan apabila teman-teman ada yang mau ditanyakan nanti silahkan momen kurang lebih beberapa waktu ke depan silahkan dipergunakan dengan sebaik-baiknya.
Oke, untuk menghemat waktu, kita langsung saja mendengarkan ya, banyak ilmu yang nanti akan disampaikan Pak Made di sesi kali ini. Silakan Pak Made. Saya izin sambil Monggo, backup Pak. di sana ya Pak. Sampai jam berapa ya? Sampai jam berapa Mas Tama? Saya itu suka ngomong, jadi kalau nggak dikasih tahu jam nggak berhenti gitu. 10.30. Siap, 10.30. Oke, siap Pak. Saya suka ngobrol, kalau dibiarin bisa sampai besok pagi harus selesai ya. Selamat pagi semuanya. Saya mau ngomong bahwa bapak ibu atau adik-adik silahkan ya. Kalau manggil saya Mas juga boleh, asal jangan Mbak atau Tante gitu. Masih lempeng saya. Ya, nama saya tadi Made Wirena, kerjaan saya dosen, tapi tentu saja dengan berbagai macam kegiatan. Nah, pembicaraan saya ini tentang apa itu Prakom dan perkembangan teknologi TI. Sekarang ini bukan karena saya orang IT ya. Sekarang ini kebutuhan melonjak semua bidang butuh ya. Apalagi kemarin pandemik ya, yang tadinya Kementerian Kesehatan cuma mikir butuh dokter, tiba-tiba ternyata puskesmas dan rumah sakit nggak jalan kalau nggak ada orang IT. Makanya sejak 3 tahun yang lalu kan bukaan CPNS-nya Kemenkes banyak ya, P3K-nya banyak bidang Prakom. Kenapa? Oh iya, nggak apa-apa lah, santai aja. Nah karena memang kebutuhannya itu melonjak pesat. Ya, kalau kita lihat. Nah disinilah yang kita harus sikapi, bahwasanya memang kebutuhannya menjadi besar. Nah pertama kita harus pahami bahwa sekarang memakai IT itu bukan seperti dulu. Aku tidak seperti yang dulu. Jadi ketika kita memakai IT, kacamata adalah transformasi digital. Apakah ini istilah saja atau memang beda? Beda. Kalau dulu pakai IT itu cuma gantiin komputer. Kerja kita tetap hanya pakai komputer. Memakai formulir, pakai formulir biasa. Dengan komputer sekarang. Tetap formulir yang diisi, dapat surat. Nah, sekarang dengan transformasi digital, cara kerja kita berubah. Mungkin kalau yang seangkatan saya yang sudah tua ini, saya tua, ngaku dulu sebelum tadi tebak-tebak. Kalau kita beli tiket, dulu itu kita ke travel agent. Tanya, Pak saya mau beli tiket dari Jakarta ke Makassar. Ada jadwal nggak? Ada. Di print tuh atas jadwal. Dia udah pakai komputer nggak jadwal. Terus kita lihat pilih mana, orang tua dong namanya si mahasiswa, oh pilih yang ini, oke kita ke travel agent, saya booking ya tiket ini oke, bayarnya bisa cash atau transfer, kita ke bank nih transfer. Setelah itu, setelah dari bank kita masuk, kita bukti bayarnya, kita ke counter lagi, ini loh dicetak tiketnya. Selesai, belum mau terbang, kita harus telepon atau kita buktikan namanya confirm tiket. Kita memang jadi berangkat ya. Kalau enggak nanti bisa batal tiket kita. Confirm, baru di hari hanya kita cetak boarding pass. Kalau sekarang Anda beli tiket gimana? Leyeh-leyeh aja duduk kan, tek selesai. Kerja kita beda. Ya, yang bahkan beda, milih tiketnya pun gampang kita. Mau naik Transnusa, mau naik Garuda, mau naik Batik, kita tinggal milih. Jadi proses bisnisnya berubah, itulah namanya transformasi digital. Jadi ada 3 fase yang perlu dipahami. Yang pertama adalah digitasi, kita scan, digitalisasi, cara kerja yang sama tapi pakai komputer. Dan kedua ada transformasi digital. Cara kerja kita berubah menjadi lebih cepat karena kita pakai peralatan teknologi digital. Jadi bukan hanya kita pakai teknologi digital pasti transformasi digital, bukan. Tapi proses bisnis kita berubah, itulah transformasi digital. Ya. Nah disinilah teman-teman peranata komputer jangan mikir aspek aplikasinya, pikirkan aspek probis. Penyakit orang komputer maunya langsung bikin aplikasi. Saya menghadapi di mana-mana tuh, pokoknya bikin aplikasi. Saya tanya, probisnya gimana? Nggak tahu Pak. Lah, nggak bisa. Kita pikirkan probis dulu, adanya komputer mempermudah kerja kita, jangan mempersulit ya. Ini contoh bagi kenapa dengan komputer kita mempermudah kerja. Jadi misalnya di atas, tanpa sistem elektronik kita harus satu-satu ngasih berkas. Sekarang ada sistem elektronik, kita ke satu titik masuk berkas, kemanapun berkas itu sudah ada.
Ya kan? Kerja kita berubah kan? Yang tadinya kita ketok pintu, sekarang satu pintu ujung selesai. Ya. Nah, tetapi ketika kita mengembangkan aplikasi tanpa melihat probis, akibatnya yang di bawah. Pakai komputer tapi tetap lebih repot. Masukin ke aplikasi unit kerja A, tek dapat print-printan, masukin lagi aplikasi unit kerja B. Katanya pakai komputer kok lebih repot. Kenapa? Karena kita membuat sistemnya tidak melihat kepada proses bisnis, tapi langsung ke aplikasi. Begitu juga ketika kita membuat laporan, kumpulkan manual, ketik lagi di Excel, baru hasil akhir. Nah, ini kita membuat sistem tidak melihat ke probis. Ya, jadi teman-teman peranata komputer dalam SPBE kita harus sensitif kepada proses bisnis. Ya, ini contoh. Dulu sebelum era SPBE kita mengembangkan aplikasi seperti kiri. Kita punya unit kerja, kita bikin aplikasi. Kita punya unit kerja, kita bikin aplikasi. Sekarang tidak boleh. Yang harus kita pikirkan, organisasi kita memberikan layanan apa kepada publik, kepada orang lain. Layanan itu akan menggunakan banyak sistem di dalam. Sehingga kalau kita lihat gambar kiri itu adalah pendekatan lama, bisa sistemnya banyak, setiap unit punya website, yang bagus adalah di kanan. Unit itu hanya kontennya, websitenya satu. Berapa penghematan dan kemudahannya. Jadi ketika kita bicara SPBE, kita berpikirnya adalah layanan dan probis, bukan unit kerja punya aplikasi apa. Ya. Di sini teman-teman peranata komputer harus paham terhadap probis. Ya, jadi tidak hanya membuat aplikasi, mungkin banyak backgroundnya IT ya, taunya coding, ya itu perlu, tapi sebetulnya di ujungnya itu adalah probis. Ini contoh ketika kita mengembangkan sistem tanpa melihat probis. Setiap unit kerja bikin website, bikin content management system, akhirnya seinstansi ada 30 content management system. Kenapa nggak hanya satu? Ya kan? Ngelolanya kan sulit ya. Punya 30 CMS, ada satunya bug, meninggal lah semua. Atau dia membuat helpdesk system, setiap unit punya helpdesk system. Artinya apa? Ketika kita berbicara probis, kita akan meningkatkan efisiensi, bukan menghambur-hamburkan pekerjaan ataupun anggaran. Ya. Nah, otomatis ini mengakibatkan kita ketika berpikir, kita harus melihat probisnya disederhanakan seperti apa, baru kita membuat sistem. Ya. Kenapa? Karena seperti kata Bu Sri Mulyani, Indonesia ini banyak aplikasi tapi nggak bisa saling nyambung, itu boros anggaran. Jadi inilah yang dipakai di dalam SPBE, kita mencoba membuat layanan terintegrasi dan kolaboratif, saling bisa bekerja sama. Jadi dulu itu kita mikirnya selalu gini, kita punya software, kita punya software hardware, kita punya software hardware orang, dan kita punya software hardware orang, probis dan layanan. Nah, kita harus mikir yang di kanan, artinya kita memikirkan layanan untuk publik. Itu yang kita pikirkan, atau untuk birokrat yang lain, layan. Jangan sampai birokratnya pusing juga. Ya kayak saya, dosen itu adalah salah satu jabatan fungsional yang paling sengsara hidupnya. Karena selalu mengisi formulir banyak banget ya. Mungkin kalau prakom udah mending ya. Kalau saya itu susah. BKD ngisi, naik pangkat ngisi, ini ngisi, hal yang sama bisa 4-5 kali kita isi. Untungnya para dosen dan guru itu adalah makhluk yang sabar, biasa menghadapi mahasiswa apalagi ngisi formulir. Nah, ini karena kita mendesain sistemnya tidak melihat probis ya. Nah, jadi kalau dalam SPBE kita memiliki namanya proses bisnis yang mengedrive semua. Kita punya data, kita punya informasi, kita punya aplikasi, kita punya infrastruktur, dan kita punya keamanan. Semuanya tujuannya apa? Memberikan layanan. Jadi jangan sampai kita bikin sistem kita nggak tahu ngasih layanan apa. Justru pertanyaannya dari kita memberikan layanan apa, baru kita membuat aplikasi. Kan sekarang ini banyak orang mikirnya bikin aplikasi ya, bikin aplikasi bukan aplikasi, tapi nggak tahu sebenarnya ngapain aplikasinya, ngasih layanan apa. Jadi di dalam SPBE kita harus balik ya. Jadi problemnya di lapangan seringkali, maaf saja di lembaga pemerintahan, bikin aplikasi yang penting launching. Ya, ada joke-nya ya, di Kota Makassar launchingnya dipencet ya, ternyata video gitu ya. Di Instagram banyak lah beredar lah. Nah ini sering, ini penyakit biasanya. Pasti Anda nanti akan menghadapi lah. Harus segera launching gitu ya. Kemudian banyak aplikasi yang tersekat-sekat pada unit kerja, bukan mengintegrasi. Ya. Kemudian ada keterbatasan anggaran dan orang. Ini
ditambah ada aplikasi yang dari pusat, mungkin banyak yang dari daerah ya. Nanti akan mengalami lah, Kemenkes ngedrop aplikasi, Kemen apalagi ngedrop aplikasi. Wah ini pokoknya derita yang di bawah lah begitu. Ya, ini kenyataan lapangan. Jadi mumpung masih baru kan saya kasih warning lah ya. Mudah-mudahan tidak terjadi di kemudian. Artinya apa? Supaya hal itu tidak terjadi, maka pemerintah memiliki yang namanya setiap instansi harus punya arsitektur SPBE. Setiap instansi harus mendefinisikan proses bisnis. Biasanya yang menulis probis dalam dokumentasi itu teman-teman Prakom. Sayangnya bukan kerjanya dia, instansi-instansi unit kerja definisin teman Prakom yang nulisin. Ya. Kemudian layanan, harus punya layanan. Bukan bikin sistem, kita bikin layanan. Nah, kemudian ada peta rencana. Jadi salah satu pekerjaan teman-teman Prakom itu pada kenyataannya adalah mencoba menerjemahkan apa yang diinginkan setiap unit kerja dalam bahasa IT supaya bisa menjadi pekerjaan. Sehingga kemampuan komunikasi, kemampuan kerjasama merupakan salah satu syarat yang harus dimiliki. Jadi bukan masalah programmer aja ya, ntar nggak bisa bikinnya. Jadi karena fokus kita membuat layanan, maka fokus kita adalah orang. Orangnya yang pakai bagaimana? Bukan feature. Siapa? Kita bikin aplikasi buat orang desa lain dong dengan orang kota. Ya, nanti jangan-jangan pakai bahasa Jaksel, nggak ngerti orang di daerah. Ya. Nah ini yang harus kita pahami di kepala kita, bahwasanya kita harus paham siapa penggunanya, paham dia pakai itu untuk apa, dan paham bagi interaksinya. Jadi ketika membuat aplikasi, kalau dulu orang bikin aplikasi pokoknya fiturnya apa, tanpa peduli siapa yang pakai. Jadi sekarang kalau membuat aplikasi kita balik pikirannya, aplikasi itu mau ngasih layanan apa sih, kepada siapa? Ya, banyak aplikasi pemerintah tujuannya masyarakat desa, bahasanya tinggi-tinggi di menunya, nggak ngerti orangnya. Ya. Termasuk PPDB lah, pendaftaran mahasiswa baru ya, coba aja lihat aplikasinya. Orang tua yang nggak ngerti bisa cari joki buat ngisiin gitu. Hanya buat ngisi karena dia nggak ngerti bahasanya. Itu banyak kasus ya. Mudah-mudahan tidak terjadi di kemudian hari. Nah, sehingga sekarang SPBE itu namanya kita membuat sistem memakai pendekatan arsitektural. Apa sih pendekatan arsitek? Apa bedanya arsitek dengan rancang bangun? Apa bedanya seorang arsitek dengan seorang teknik sipil? Beda. Biasanya di IT orang sering ketukar. Yang dia sebut arsitek itu rancang bangun. Arsitek itu adalah cerita lengkap tentang hal tersebut, cerita lengkap siapa yang pakai, bagaimana tujuannya, apa itu cerita lengkap, bukan bagaimana membuatnya, itu rancang bangun. Ya. Kenapa kita harus mikirin seperti itu? Karena sekarang sistem itu kompleks. Saya selalu mengingatkan, sama dengan kasus PDN, nggak tahu siapa yang salah. Setiap orang merasa bisa bikin Indomie, bener nggak? Siapa yang nggak bisa bikin Indomie? Mie instan. Saya nggak boleh bikin nyebut merek ya. Semua orang bisa kan merasa, oh bisa Pak bikin mie instan, siapa yang nggak bisa? Salah satu kriteria mahasiswa adalah bisa bikin mie instan. Tapi kalau saya tanya, bisa nggak bikin mie instan untuk ngelayanin pesta mie instan 5.000 orang? Enggak semua orang bisa. Sama juga dengan sistem, bikin sistem sendara bisa 500 atau 200 juta lain cerita. Nah, ketika kita makin kompleks, maka kita tidak bisa pakai pendekatan yang biasa saja. Itulah pendekatan arsitektural. Sistem ini untuk apa, bagaimana keterkaitannya apa, harus seaman apa, semua harus tahu. Itu namanya pendekatan arsitektural. Ya. Jadi arsitektural kita tahu secara lengkap karena kompleksitasnya tinggi. Ya, sehingga ada dokumen enterprise arsitektur atau arsitektur SPB karena supaya orang bisa membuat berkelanjutan. Contoh. Ya, kalau kita develop sistem tanpa arsitektur, ya bisa kacau lah. Kita nggak lihat good practice. Contoh gini, saya beli kulkas. Anda kos-kosan beli kulkas, gampang buat saya sendiri kan. Semua maunya saya lah. Beli kulkas untuk saya sendirian kecil. Tetangga saya di apartemen keluarga 2 pintu 1, terserah lah. Kan nggak nyambung nih rumah-rumah kita bisa. Nah tapi ketika saya beli kulkas untuk hotel, lain cerita dong. Kenapa? Kulkas yang di dapur yang buat penyimpan frozen food beda. Buat nyimpen daging beda. Buat kulkas minuman yang di display beda. Sama-sama kulkas. Artinya apa? Ketika kita mikir kulkas, storage, cold storage untuk hotel yang harus nyambung fungsinya,
kita berpikir secara arsitektural, dipakai untuk apa, oleh siapa, bagaimana. Ini contoh kulkas. Nah, sama halnya rancang bangun beda dengan arsitek. Ini gedung 4 gitu. Kalau rancang bangun 4 pilar, atap, alas, selesai. Kalau arsitektur kita akan berpikir, kita mau buat apa? Tempat nongkrong, gudang, itu yang menentukan nanti bentuknya seperti apa dan bangunannya seperti apa. Kan sama, 4 pilar, 1 atap. Cuma kalau gudang misalnya, dia nggak perlu indah, yang penting kuat, ketabrak-tabrak, kan gitu ya. Kalau buat anak nongkrong lain lagi, seadanya lah gitu. Ya kan banyak kalau ada tempat seperti ini kan biasanya kalau sore kan nongkrong, main gitar, ngopi-ngopi gitu ya. Agak malam dikit main kartu gitu ya. Pagi-pagi jadi malam lagi jadi tempat jaga. Nah, itulah namanya pendekatan arsitek. Nah, membuat sistem informasi juga kita harus melihat secara arsitektural. Ini yang sering tidak dilakukan. Bikin sistem, bikin saja. Pokoknya pakai Java, pakai ini. Bukan itu pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, ini untuk apa, bagaimana, oleh siapa? Itu dulu. Ya, itu namanya pendekatan arsitektural. Jadi bukan hanya membuat rancang bangun teknis. Nah, ini semua disebut dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik. Sekarang e-government bahasa dulunya. Kenapa jadi SPBI? Karena fokus kita adalah sistem pemerintahan. Jangan terlalu fokus pada IT-nya. Banyak IT-nya nggak memperbaiki sistem pemerintahan, nggak baik. Jadi intinya harus tata kelola pemerintahnya menjadi lebih baik ya. Jadi dalam arsitektur SPBI kita harus mendefinisikan namanya domain arsitektur proses bisnis, domain arsitektur data informasi, domain arsitektur layanan, domain aplikasi, domain infrastruktur, dan domain keamanan. Artinya ketika kita membangun sistem, kita harus bisa mendefinisikan 6 hal tersebut. Biasanya kan kita hanya mendefinisikan aplikasi, selesai kan, cuma 1, lainnya nggak didefinisikan. Keamanannya tidak didefinisikan. Ada kasus baru mikir, wah ternyata nggak aman ya. Kalau udah kasus, harusnya kan di perencanaan. Membangun arsitektur adalah di perencanaan, bukan di belakang. Ya, kan di depan itu namanya pendaftaran, belakang penyesalan. Jadi ini yang disebut namanya mendesain sistem. 6 domain ini harus kita definisikan. Itu namanya mendesain sistem dengan arsitek. Ya, apakah kita melakukan itu? Banyak yang masih belum di Indonesia. Ya, gunanya apa kalau kita punya dokumen arsitektur SPBE? 1, untuk analisis. Ada yang bikin sistem cocok nggak sih sama rencana kerja kita? Nggak cocok, jangan dibikin deh. Kemudian sintesis itu saya punya arsitek, apa yang belum dibikin nih? Kita bikin dari sana. Artinya aplikasi yang dibangun itu selaras dengan tujuan organisasi. Pekerjaan kita itu selaras. Kita sering membuat aplikasi nggak nyambung sama kerjaan kita. Nah, jadi dalam ranah SPB pendekatan kita harus nyambung. Nah, pekerjaan SPB ini sebagian besar disupport oleh teman-teman dari Pranata Komputer. Ya, sebagian besar membuat arsitekturnya, memasukkan data, membuat aplikasi, membuat KAK untuk pihak ketiga, membuat aplikasi, mengawasi pekerjaan aplikasi, itu semua ranahnya Pranata Komputer. Banyak ya, memang banyak gitu ya. Jadi tidak hanya coding atau multimedia, akan banyak jenis pekerjaan, termasuk mengelola data. Satu data Indonesia harus nyambung dengan SPBI. Kenapa? Apa jadinya? Sistem yang baik, datanya berantakan. Ya. Data berantakan itu banyak terhadap kebijakan. Sekarang saya tanya, orang nikah itu acuannya apa? 1, KUA, 2, nikah siri, 3, di Dukcapil. Mana yang disebut nikah? Misalnya dia nikah dengan si A, dia disebut nikah mana? Punya buku KUA? KUA. Dukcapilnya sudah belum? Dukcapil kan ada kasus tuh, status nikah. Kalau zaman dulu istri kedua nggak bisa masuk Dukcapil. Bener, nggak bisa. Dulu itu istri kedua nggak bisa jadi kepala keluarga, nggak bisa jadi istri, yang dia hanya bisa jadi kepala keluarga. Artinya dia tidak menikah secara catatan sipil, secara Dukcapil. Sekarang aja baru berubah. Menikah mana? Itu contoh bagaimana data tidak sinkron antar sistem. Belum nikah siri, nikah juga kan? Nah,
itu contoh bagaimana nikah aja kita harus mendefinisikan data secara tepat. Ya, ini contoh bagaimana di Indonesia itu masih berantakan lah ya data, termasuk sehingga ada satu data Indonesia supaya yang menjadi wali data lah yang mendefinisikan. Tidak semua orang menjadi benar. Sekarang udah agak baik ya. Misal orang miskin itu, siapakah orang miskin? Siapa orang miskin? Data mana yang menentukan orang miskin atau tidak? Bukan statistik orang miskin ya. Si A disebut miskin, data Kemensos. Jadi BPJS itu hanya membayari kepada PBI, orang miskin. Orang yang disebut miskin kalau dulu kan pakai surat tanda miskin ya. Kalau sekarang ciri-cirinya dia masuk pada sistemnya Kemensos, tercatat sebagai orang miskin ya, baru dia dapat. Tapi kalau kita menghitung tingkat orang miskin beda, tergantung definisi ya. Kementerian Keuangan punya definisi, BPS punya, PTP2NT juga punya. Itu hanya mendefinisi. Tapi ketika kita bertransaksi, siapa yang miskin adalah yang data di Kemensos. Itu satu data. Jadi ketika kita membuat sistem, ini saya potong saja dari arsitektur. Yang pertama harus dibangun adalah probis. Nah, sehingga teman-teman prakom itu pasti nanti akan ke bagian mendefinisikan probis. Mendefinisikan probis itu teman-teman harus paham struktur organisasi, SOTK, alur kerja. Yang tadinya nggak kebayang sebagai pekerjaan orang IT. Orang IT kan dulu saya juga nggak kebayang. Kenapa gue ngurusin SOTK, gue paham. Ternyata kalau kita menyusun probis kita harus paham. Oh ternyata alur kerjanya seperti ini, tugasnya ini. Ya. Kemudian kita menyusun informasi data, aplikasi dan layanan. Jadi tidak bisa kita langsung menuju membuat aplikasi. Yang banyak terjadi di Indonesia, orang lompat membuat aplikasi ya tanpa tahu probisnya. Ya, jadi bagaimana membuat probis? Apa sih proses bisnis? Proses bisnis itu adalah tahapan-tahapan pekerjaan yang terdiri dari proses, di mana ketika mengalir itu ada data dan informasi. Informasi adalah data yang diproses. Ciri-cirinya dia punya representasi fisik. Formulir laporan itu informasi. Tapi data yang mengalir itu data. Nah, aliran inilah yang kita definisikan terlebih dahulu disebut dengan probis. Sehingga probis itu selalu mulainya dari organisasi. Kementerian itu apa sih kerjanya? Dari situ kita turun ada dokumen yang namanya peta proses bisnis dalam satu instansi. Instansi itu ngapain aja? Kayak BPS itu ngapain aja? Itu di peta proses bisnis. Setelah itu kita tahu proses bisnis, kita bikin, oh kalau begitu saya perlu layanan SPB seperti ini, alurnya seperti ini. Di dalam membangun sistem yang terintegrasi yang baik, yang melelahkan bagi kita orang IT-nya itu adalah memahami probis. Karena kita sudah terlanjur tidak punya itu secara tertulis. Jadi yang saya alamin sebagai orang IT, bapak-bapak ibu-ibu akan ngobrol dengan setiap unit kerja dan menuliskan BPMN-nya. Itu yang akan kalian hadapi di masa mendatang ya Bapak Ibu. Ini ada satu notasi yang disebut dengan Business Process Modeling Notation atau BPMN. Ini mirip seperti flowchart tapi semantiknya berbeda. Jadi kita tidak menggunakan flowchart atau menggunakan BPMN, mendefinisikan probis tapi pakai BPMN. Ya. Bagi yang belum belajar mungkin harus mulai belajar BPMN itu seperti apa sih. Ya. Nah kemudian satu lagi setelah kita punya arsitektur probis, kita bikin ke arsitektur teknologi dan informasi. Ada berapa arsitektur? Wah sekarang yang lagi ngetop super apps. Ya. Super apps itu apa sih? Super apps itu adalah kita punya aplikasi di front end, bicaranya di belakang, saling ngobrol dengan banyak aplikasi. Kita nggak harus lari ke sini, lari ya kayak kita pakai Gojek lah ya. Gojek ataupun kalau saya kayaknya ini beda. Kalau cewek itu Shopee biasanya sukanya. Ini iya ya, kan? Cewek itu biasanya suka Shopee. Kalau cowok Tokopedia biasanya. Nggak tahu kenapa begitu. Mungkin di Shopee lebih banyak tawaran live baju-baju yang murah ya. Saya punya banyak staff cewek juga, jadi saya tahu lah perilaku mereka. Ya. Nah, kalau kita pakai Shopee, kita membayar, kita melakukan ngecek pengiriman, kita perlu keluar dari aplikasi nggak? Semuanya dari situ kan? Nah, itu yang disebut dengan super apps. Semuanya kebundle di satu. Jadi bukan hanya masalah portalnya, tapi back end-nya itu saling nyambung nggak? Jadi banyak orang Indonesia bikin super apps itu kayak portal, klik satu masuk ke aplikasi, klik satu. Bukan. Yang bagus kita sesuai dengan apa yang mau kita lakukan pada layanan kita, biar di belakang itu ngobrol sendiri gitu. Yang Indonesia banyak bikin super apps masih belum seperti itu ya. Jadi kalau bikin super apps kita bikin front end, ujungnya itu yang paling penting adalah back end-nya.
service base tidak. Nah ini yang membuat kita punya arsitektur software berbeda. Yang dulu banyak orang pakai adalah namanya monolitik, ya. Yang kemudian dari monolitik itu, kita punya aplikasi besar, menjadi multi instance. Multi instance itu aplikasi banyak berdiri sendiri tapi saling ngobrol. Jadi seperti sekarang kan di PDN itu ada dari aplikasi A, B, C, D, dia terintegrasi pakai layanan namanya SPLP, Sistem Penghubung Layanan Pemerintah. Ya, jadi bukan satu aplikasi besar, tapi namanya microservices lah ya, dia pecah-pecah. Ini adalah yang sering digunakan, tapi tentu saja membuat aplikasi ini beda-beda. Orang Indonesia namanya integrasi sering di kepalanya monolitik, satu aplikasi besar. Ya. Multi instance kecil dia bisa saling ngobrol, itu bikinnya lebih sulit. Tapi lebih aman dan lebih menjaga PDP, ya. Jadi bagaimana membuat aplikasi, kita bisa lihat ada yang namanya multimodul, kita punya program besar dibagi menjadi modul-modul, ya, submodul, subrutin, ada layering itu terpisah tapi pada satu fungsi. Kemudian tiering itu menjadi fungsi besar berurutan, ya, tier representation, business logic, database, ada juga multi service. Service dia ngobrol dengan service lainnya, dia ngobrol pakai API lah. Mau pakai API pakai apapun terserah lah ya, tergantung kepercayaan masing-masing. Ada yang pakai RPC, gRPC, ada yang pakai API, ada yang pakai GraphQL, itu adalah mekanisme, tapi konsepnya saya punya sistem berjalan sendiri tapi bisa tuker-tukeran data, bukan sistemnya dijadiin satu, ya. Jadi saya kalau ada orang mau menyatukan sentralisasi, saya bilang ini zaman kapan bos? Ini zaman modern, gitu kan? Artinya bisa bertukar data. Nah ini yang masih sering terjadi di Indonesia. Integrasi diasumsikan kita punya sistem yang satu maha besar, padahal bukan. Sehingga dikenal namanya microservices, ya. Dulu ada service oriented, sekarang lebih kecil lagi microservices biar bisa saling ngobrol, ya. Jadi kita tidak punya satu aplikasi maha besar kayak zaman dulu. Kalau mainframe kita punya aplikasi maha besar, ada modul, update dimatiin semua. Kalau microservices dia kecil-kecil, update satu services, mati satu services, aplikasi nggak perlu shutdown semua. Ya. Nah ini bedanya pendekatan microservices dengan monolitik. Kalau di era sekarang rata-rata service base, ya. Jadi jangan mendesain sistem tidak service base, nanti tidak fleksibel, ya. Nah ini yang tadi antar service akan nyambung pakai namanya service bus, ada istilahnya service bus atau message bus, ada service mesh. Intinya dia menyambungkan antar aplikasi. Ada beberapa model, ada yang sambungannya classless, semua orang sama aja yang lewat, ya, kayak SPLP pemerintah kita itu classless, tidak dibedakan. Ada juga sambungannya yang punya kelas. Kalau koneksi service ini ke sini karena penting dia kelas utama didahulukan. Yang ini enggak, kelas beda. Itu namanya multi class API. Sehingga saya sudah pakai itu KPK sudah. Ya. Kenapa? Ya masa koneksi yang penting disamakan dengan koneksi yang main-main. Kan kita bedakan ya. Itu namanya multi class. Ada juga hubungan API-nya itu memakai time base. Jadi hanya dari titik-titik tertentu yang boleh connect. Biasanya ditanamkan public dan private key pada aplikasi tersebut. Jadi misalnya Anda dapat token tapi tidak dari aplikasi itu nggak bisa connect. Ya. Jadi kalau semakin sistem aman, kita harus berpikir secara parno. Apapun bisa terjadi. Ya. Jadi ini contoh API pun ada banyak kelasnya. Nah, bagaimana mengembangkan sistem? Di Indonesia masih lucu, kita tidak punya acuan bagaimana mengembangkan sistem. Justru dari konsultan yang menyarankan. Seharusnya lembaga yang meminta pihak ketiga membangun sistem, kita yang request. Nanti kembanginnya pakai Scrum ya, nanti kembanginnya pakai Waterfall ya, nanti kembanginnya pakai V model ya. Kenapa? Harus kita yang menentukan, bukan mereka yang menyarankan. Karena yang paham probis kita, yang paham tingkat kepentingan sistem itu kita, bukan mereka. Nah, salahnya di Indonesia bukan kita yang minta, yang kita tentukan, sehingga akhirnya aplikasi yang harusnya dikembangkan secara waterfall karena sangat kritis atau V model, kembangkan pakai Scrum. Ya dia sih boleh-boleh aja nyaranin ya, karena dia kan nggak tahu tingkat kepentingannya. Nah, ini yang sering terjadi. Kalau di luar negeri bagaimana? Pemerintah punya acuan development model yang digunakan.
Kalau aplikasi lu back end penting, lu nggak boleh ya pakai agile, lu harus pakai V-model. Kalau lu cuma aplikasi gitu boleh pakai ini, punya acuan. Kenapa? Tingkat kekritisannya yang menjadi acuan. Ya, hitung-hitungan kalau pakai agile antara repot, nggak bisa di-verify. Ya, agile pun harus agile. Jadi memang ada kesalahpahaman tentang metodologi di kita mikir metodologi itu di Indonesia, orang Indonesia kan suka punya penyakit metodologi atau teknologi yang lebih baru itu selalu lebih baik. Padahal di IT itu tidak ada yang terbaik. Itu konsep yang kurang pas ya. Di IT itu nggak ada yang terbaik. Yang adalah tertepat dengan kebutuhan kita. Seperti kata iklan rokok, pas dirasa, pas di saku. Makanan juga gitu. Ada yang bisa bilang nggak soto paling enak apa? Nggak ada. Kita punya 140 soto. Tergantung, orang Bandung bilang soto Bandung, ya. Orang Makassar bilang coto Makassar, ya. Nggak bisa. Sama IT juga gitu. Kebutuhan kita apa, solusi kita itu yang paling cocok, bukan yang terbaik. Metodologi juga gitu. Metodologi apa yang tepat sesuai kebutuhan dan kondisi sistem kita. Kalau dia secure, harus aman, pakailah secure development life cycle. Harus, jangan ditawar. Kalau ditawar, kejadian seperti PDNS. Kenapa? Ya kita nggak punya acuan. Dan itu ada di KAK. Jadi kalau kita lihat ini contoh, ada yang namanya SDLC biasa, ada yang namanya secure development life cycle. Nah, kalau kita punya sistem yang harus aman, ya pakai secure development life cycle. Kok susah Pak? Ya kan mau aman. Ya kan? Ntar kayak tukang becak Surabaya, mau aman, mau murah jalur aman Pak. Ya. Jadi itu sampai mengoperasikan juga beda. Ada namanya DevOps, sekarang ada DevSecOps. Jadi nggak boleh launching sembarangan, harus secure analysis dulu. DevSecOps. Kalau AI ada namanya MLOps, lain lagi nih, makhluk yang beda. Nah ini mungkin perlu dipahami ya teman-teman yang nanti menjadi peranata komputer di harian, karena 5 tahun lagi yang saya bilang seperti baru sudah hal yang biasa di alam sehari-hari ya. Sekarang mungkin masih jarang gitu. Nah, hal lain yang perlu dipahamin bahwasanya kita juga harus paham namanya tata kelola dan manajemen. Tata kelola itu adalah siapa mengawasi siapa, manajemen bagaimana saya melakukan itu sebagai baik. Manajemen itu SOP. Ya, jadi contohnya sebaiknya di dalam pengelolaan IT itu ada minimal SOP seperti ini. Minimal ya, bukan maksimal. Bagaimana melakukan perencanaan, bagaimana menghentikan. Sistem ini adalah SOP yang harus diikuti oleh instansi pelaksana. Nah ini biasanya kalau saya, Pak ini sistemnya benar nggak dikelola? Saya paling pertama saya tanya SOP-nya ada nggak? Seperti PDNS. Paling saya akan tanya SOP-nya apa aja yang punya. Kalau nggak punya SOP, gimana kita bisa bilang orang salah atau benar? Gimana dia bisa melakukan secara benar? Biasanya benar Pak, ya biasanya kan itu ngomong nggak satu orang doang, ya kan? Kita kan sering pakai biasanya, apalagi sering gini. Ini gimana cara? Aduh yang ngelakuin ini biasanya Pak A, Pak A-nya lagi naik haji Pak, tunggu aja ya. Gitu. Repot dong gitu. Nah SOP ini yang sangat penting menjaga sustainability dari sistem. Ya, ini minimal SOP ya saya bukan maksimal. Nah kemudian yang sangat buruk di Indonesia terutama orang komputer adalah dokumentasi. Kita membuat dokumentasi seperti pelaporan, padahal dokumentasi itu adalah alat kerja. Kita merancang ditulis, perbaikan ditulis. Kita biasanya sudah selesai bikin dokumen laporan, itu laporan bukan dokumentasi. Jadi kalau membangun sistem yang baik, dari requirement analysis ada dokumentasinya, design specification ada dokumentasinya, siklus kedua desain ada, implementation bikin program ada dokumentasinya, testing ada dokumentasinya, deployment diinstal ada dokumentasinya, operation ada, semuanya harus ada kalau mau baik. Tapi di Indonesia biasanya buruk sekali dokumentasinya. Kalau zaman saya S2 bikin program nggak ada dokumentasi, potong 50% nilainya. Ya, udah nilai kita jelek dipotong lagi 50%, habislah sudah nilai kita. Ya. Nah, tapi di Indonesia banyak di lembaga pemerintah itu dokumentasinya belum baik. Ya. Padahal dokumentasi itu adalah salah satu cara sustainability dari pekerjaan tersebut bisa diteruskan. Ya mungkin kalau Anda yang sedang mengerjakan, Anda ngomel. Tapi kalau Anda menerima limpahan dari kerjaan sebelumnya, Anda gantian ngomel kalau nggak ada dokumentasi. Ya, jadi di situ pentingnya dokumentasi. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu kompetensi yang harus dimiliki setiap peranata komputer supaya tidak mempersulit
yang di kemudian hari merawat sistem ya. Jadi ini. Nah, kemudian kita selalu masih punya silo data. Datanya mentar nggak nyatu. Nah, yang sayangnya ada pada kasus PDNS itu adalah kepala kita selalu berkata yang namanya pusat data itu fisiknya harus disatukan. Pada logiknya yang harus disatukan dan tata kelolanya yang harus disatukan. Ini kesalahan desainnya. Kenapa nggak perlu di satu wadah? Ya, yang penting kita bisa saling ngobrol gitu kan ya. Bukan LDR nih. LDR bahaya, ntar putus lagi. Nah, artinya ya yang namanya integrated itu tidak harus di satu wadah. Ya, saya tanya, Google ada berapa data center? Nggak tahu kita, mungkin 10 di seluruh dunia. Tapi kita login ke Google kayak satu hard disk ya. Kan pasti punya Google Drive ya. Tahu nggak di server mana? Nggak tahu kita. Nah, yang namanya pusat data itu seperti itulah ya. Nah, di sistem juga kita punya masalah sistem-sistem itu nggak bisa ngobrol. Padahal sifatnya kita harus integrasi dan interoperabilitas, bisa saling bekerja sama. Integrasi itu ada 3 jenis, integrasi presentasi di web browser sama, di menu yang sama, integrasi data, datanya harus sama, semantiknya, dan integrasi fungsional. Integrasinya nah, di integrasi ini nggak perlu sistemnya sama. Kita punya pendekatan agak salah di Indonesia. Pokoknya integrasi itu harus sistemnya sama, enggak. Heterogen boleh, yang penting interoperable. Anda otonomi tapi kita bisa ngobrol. Ini yang penting, ya. Jadi bagaimana cara melakukan integrasi ada 2 hal. Yang pertama adalah integrasi kita sharing datanya di sharing sehingga orang lain bisa pakai. Yang kedua integrasi fungsi, kita punya service bus. Ada plus minusnya. Kiri itu boleh kita lakukan kalau kita organisasi kita adalah semuanya wali data ataupun pengendali data. Ke kanan kalau kita beda-beda. Kenapa? Kalau kita masukin jadi satu, siapa yang kontrol kita kan nggak tahu ya. Wali datanya siapa nggak jelas. Nah, sehingga sebetulnya integrasi lewat interoperabilitas itu kata kuncinya adalah integrasi proses bisnisnya. Kerjaan kita terintegrasi, layanan dan sistem itu untuk membantu proses tersebut. Ya, disitulah pentingnya Probis. Jadi kalau kita lihat ada suatu instansi dengan instansi yang lain, sifatnya harus otonomi. Instansi bisa menentukan apa lu mau pakai teknologi apa boleh, yang penting bisa ngobrol. Kan misalnya Gojek dengan apa JNE, ini barang apa JNE? Sistemnya jadi satu enggak? Misalnya Gojek pakai nggak tahu lah database-nya apa, JNE pakai apa kan kita nggak tahu. Tapi bisa ngobrol kan? Nah, itulah interoperabilitas. Kepala kita harus gitu. Kenapa? Ya kewenangan instansi beda-beda ya. Nah, jadi kalau kita lihat dalam teknologinya ada data operasional, ada data warehousing, ada data mart yang dikonsumsi pihak lain, ada data publisher. Jadi bukan hanya database, banyak nih anak-anaknya ya. Ini contohnya kita harus punya metadata management, kita punya service directory, kemudian kalau statistik kita punya SDMX protokol. Seharusnya setiap instansi punya 3 modul tersebut kalau mau bertukar data. Tapi di Indonesia bahkan metadata manajemen aja nggak pada punya. Jadi kalau yang bagus ya kalau di luar negeri, saya mau cari data X dikelola instansi mana, gampang kita lihat aja katalog datanya. Kayak tadi saya tanya data orang miskin di siapa, kan saya tahu kan. Karena tahu karena bergaul dengan mereka. Tapi nggak ada sistem nasional yang kita bisa tahu. Oh, data katalog data nasional ya, data orang miskin adanya di sistem Kemensos, nggak ada kan? Karena setiap instansi belum punya metadata management ya. Ini contohnya, dan ada teknologi namanya federated database, sudah lama, nggak harus bentuknya sama, produknya sama, yang penting bisa ngobrol ya. Nah, jadi kita kalau mau menyatukan data kita harus tahu dipakai untuk apa ya, jadi cepat. Nah, ini yang disebut dengan data governance ya. Bagaimana kita punya tata kelola data, siapa yang berfungsi sebagai data governance officer, siapa berfungsi sebagai data steward ya. Sayangnya di lembaga pemerintahan kita belum begitu jelas mendefinisikan data governance. Ini yang selalu jadi rame, berita kebocoran data, datanya bocor ya. Kenapa? Ya mungkin kita juga tidak menguasai teknologi, jadi masih banyak instansi yang belum memahami kebutuhan transparan encrypted data. Artinya datanya itu tidak disiram dalam bentuk terenkripsi. Saya punya admin, saya bisa baca semuanya.
Pada sistem yang baik, yang bisa baca hanyalah orang yang memang berkewenangan. Ya. Di sini hati-hati dengan data pribadi. Gorengan itu adalah hal yang berbahaya, bukan karena kolesterol, karena banyak data bocor dari situ ya. Ijazah, ya. Hasil lab itu kan data pribadi ya. Jadi kalau orang bicara kebocoran data pribadi, belum tentu karena servernya kehack. Ini kadang-kadang salah pikir. Bisa aja bocor lewat gorengan. Kutipan akad nikah, KTP coba ya. Bahkan ada sangat rahasia dokumen bocor juga. Ya. Yang kemarin tuh saya lihat ada yang bocor, seru juga sih di tukang gorengan. Daftar pembayaran LC karaoke kepada bapak siapa. Bahaya itu, bisa menyebabkan rumah tangga bubar gitu. Ya. Dan kita sendiri tidak sadar membongkar data pribadi ya. Jadi ketika ada data pribadi bocor, jangan buru-buru ke komputernya yang bocor, mungkin arsipnya yang bocor. Ya. Coba kita akan ngumpulin arsip seenaknya ya. Jadi kalau kita lihat peraturan tentang perlindungan data pribadi, yang pertama kita sudah punya undang-undang. Ini perlu dibaca teman-teman. Ya. Dan kedua, kita sedang memiliki RPP, rencana peraturan presiden tentang undang-undang. Sudah uji publik, jadi bentar lagi apply. Kemudian di sisi personil kita sudah punya SKKNI perlindungan data pribadi dan okupasi. Kerjanya apa saja? Ya. Ini contoh ya, pengendalian data pribadi. Kita tidak boleh meminta data seenaknya, kita harus punya alasan hukum kenapa kita minta. Kalau sekarang kan enak aja, serahkan KTP. Ya kan, serahkan ini. Banyak WhatsApp ini buat apaan sih? Kakak ini padahal nggak ada gunanya gitu, nggak dipakai apa-apa. Kenapa? Bisa bocor. Ya. Sekarang kalau orang bilang nik bocor, pasti yang ditanyain kan Dukcapil ya. Ini salahnya Dukcapil. Padahal kita tiap masuk gedung fotokopi KTP kan ditinggal. Bener nggak? Jadi ya itu harus hati-hati. Kemudian pemberian informasi kepada subjek juga harus jelas. Jadi di dalam data pribadi, pemrosesan data pribadi hanya dapat dilakukan apabila kita memiliki izin. Ini yang berbeda. Kita nggak bisa bertukar data. Gue bagi data dari tempat lu dong, kasih, nggak boleh. Harus highly curated dan kita tahu fungsinya mau diapain. Ya, jadi ada subjek data pribadi, kita pemilik data, ada pengendali data pribadi ketika kita memberikan data kepada dia, dan ketiga ada pemroses data pribadi. Ini adalah aktor-aktor yang berbeda pada pelindungan data pribadi. Cepat atau lambat Anda akan mengalami rezim data pribadi. Ya, harus paham. Jadi nggak bisa kayak sekarang, serahin aja bulk semua data, udah nggak boleh lagi, bisa kena denda nanti. Ya. Nah, sehingga dalam TIK itu di samping sistem kita juga harus paham kebijakan. Ya. Nanti akan dialami lah. Ya. Ternyata mikirin IT itu juga mikirin aturan. Ya. Kalau nggak ada aturan, gimana caranya supaya tidak ada pelanggaran? Gampang, jangan ada aturan. Nggak ada yang dilanggar soalnya kan. Tapi apakah berjalan dengan baik itu hal yang lain kan? Supaya tidak melanggar, jangan ada aturan. Ya. Jadi ada satu menteri semboyannya gitu. Saya tidak mau bikin aturan. Kenapa? Supaya tidak ada yang dilanggar. Ya, tapi nggak jalan juga. Nah, ketika kita bicara kebijakan, ada 3 hal sama halnya standar. Kita ngatur produk teknologi, kita ngatur proses bagaimana kita bekerja, dan kita ngatur orangnya. Ya, PPT istilahnya. Nah, jadi SDM dalam transformasi digital tentu saja sekarang ini banyak orang butuh TIK, dari data entry sampai yang strategikal. Semuanya butuh pengetahuan IT. Ya, jadi kalau di SPBE ada 6 daerah yang paham proses bisnis, yang paham arsitektur SPBE, yang paham data informasi, yang paham keamanan, yang paham aplikasi infrastruktur. 6 domain ini sayangnya harus didukung oleh peralatan komputer. Jadi kerjanya banyak sekali saudara-saudara. Ya, ini 6 domain dalam SPBE. Ya, jadi fungsi teman-teman peralatan komputer itu kalau seperti gambar di situ, dia adalah agent of change. Bagaimana mengubah instansi dengan konsep SPBE. Kenapa? Ya fungsi 6 domain ini adanya fungsinya di uraian kerjanya perangkat komputer, suka atau tidak suka gitu ya, rata-rata ya. Jadi kalau kita bagi, nah kalau kita lihat fungsi pengelolaan TIK seperti ini adalah di normalnya seperti banyak begini, itu ngeplot ke 6 tersebut ya. Dan inilah yang sebetulnya akan dilakukan teman-teman perangkat komputer. Risk strategy kan ada di uraian kerjanya, manajemen risiko, masuk lagi kan. Jadi banyak dong Pak, iya. Karena kita prakom kita memang seperti itu kebutuhannya. Nah, di Indonesia ada yang namanya kerangka kualifikasi.
Orang Indonesia suka ketukar kualifikasi itu ijazah. Ijazah itu salah satu cara mencapai kualifikasi. Pelatihan dan pengalaman juga. Ini saya ambil contoh ketika ada lulusan UI ngomel-ngomel dia digaji lebih rendah daripada anak SMK. Kenapa? Ijazahnya memang S1, tapi kualifikasi pada kompetensi itu lebih tinggi anak SMK karena dia punya banyak pelatihan dan jam terbang. Jadi kualifikasi itu bukan hanya ijazah. Di Indonesia lah untuk melihat jabatan itu kita dengan kualifikasi. Jadi semakin tinggi kualifikasi, kerjanya bergeser dari technical menjadi strategical. Jadi teman-teman peranata komputer yang nanti kalau sudah naik pangkat, yang tadinya urusannya teknis, mikirnya manajerial, strategical, udah nggak teknis lagi. Itu di pekerjaan apapun, ya bukan hanya komputer ya. Jadi teman saya suka bilang, Pak saya kok sekarang capek ya, saya harus bikin probis, dulu bikin coding doang. Ya itu nasibmu semakin senior gitu. Ya. Nah jadi ini kalau kita lihat KKNI levelnya. Nah bagaimana kompetensi yang harus dibutuhkan teman-teman peranata komputer? Sama repotnya IT, Anda menjadi orang IT di luar dengan di pemerintah sama aja syarat kompetensinya. Apa sih bedanya keamanan cyber di luar sama dalam? Sama. Yang beda syarat jabatannya harus ASN aja. Ya artinya apa? Kita harus melihat di luar. Ya, jadi kalau saya lihat peranata komputer kerjanya itu ada information technology enterprise, manajemen layanan teknologi, ini saya kurang satu SKKN ya. Kemudian pengelolaan data, manajemen risiko teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi dan sistem informasi multimedia. Maka SKKNI yang bisa menjadi acuan adalah di kanan. Banyak ya. Biasanya kalau di perusahaan itu hanya satu. Ya. Dari SKKNI pengoperasian komputer, dulu ini saya kurang SKKNI enterprise arsitektur. Ya. Jadi ini harus dikuasai. Kenapa? Ini contoh, saya ambil contoh. Menkominfo soal data PNS, tenan sulit backup karena keterbatasan anggaran. Bukan, keterbatasan pemahaman. Instansinya nggak ada yang ngerti nge-backup. Saya bukan bercanda. Ini kan kita backup level instansi. Emang pada ngerti? Kita punya instansi berapa? 650, daerah 540-an. Semua naruh di PDNS. Ada tempat backupnya. Ngerti nggak yang nge-backup? Maaf saja, saya jujur aja maaf saja ya. Nah ini artinya orang ya. Jadi kalau saya itu aliran, kalau namanya mau benerin IT di Indonesia, orang-orang seperti anda inilah kuncinya. Ada orang, ada tunjangan maksudnya gitu ya. Iya, udah dong ujung-ujungnya duit. Kalau enggak gimana? Nanti kayak hotel di Bali, little to me, salary no up ini. Ya, data itu sangat penting. Ini saya ambil gambar bagaimana pentingnya data ya. Nanti bisa tahulah teknologinya, harus tahu OLTP, OLAP, itu akan diurusi nantinya. Bukan database saja. Ada warehousing, data mart, data lake, ya. Makin banyak yang diurusin. Ya. Nah, kemudian kalau kompetensi tadi sudah tahu jabatan fungsional yang ada di kepake IT-nya apa? Ini saya tulis jabatan fungsional. Sayangnya yang paling banyak itu memang peranata komputer untuk IT related, 11.000 total. Mau tidak mau kebutuhan SPBE, keamanan informasi pasti harus diperbantukan ke teman-teman peranata komputer, ngebantuin. Karena jumlahnya tidak mencukupi. Saya punya ini standar kompetensi ya. Kalau mau lihat ada namanya peta okupasi. Pekerjaan apa saja sih yang ada ya. Keamanan itu dari awal. Ini saya bagi nih, perencanaan, pembangunan. Jadi perencanaan itu orang IT harus ada. Karena SPBE sistem pemerintahan berbasis elektronik. Orang IT-nya nggak di perencanaan nggak jalan. Nah sekarang tim koordinator SPBE kan ada Diskominfo ya. Nah kemudian harus meningkatkan kompetensi dan knowledge terus, tapi bukan hanya produk, tapi generik kompetensi. Ya, ini contohnya saya cepat. Kenapa? Pekerjaan itu selalu bergeser. Ya. Yang tadinya teman-teman nggak perlu paham data science, sekarang harus paham. Jadi tetap belajar lah. Ya. Ini mekanisme-mekanisme untuk meningkatkan kompetensi ya kita bisa lihat. Saya cepat saja. Sertifikasi. Nah, keamanan cyber. Yang lagi rame nih, mungkin sebelum penutup saya dibahas keamanan cyber. Sekarang ini makin tidak aman. Beda dengan saya mulai pakai internet. Dunia masih seperti aman, abadi, aman, damai, seperti negara api belum menyerang. Kalau sekarang sudah tidak aman lagi ya. Nah, artinya akan banyak attack.
Serangan itu bisa serangan fisik, serangan software, serangan narasi. Hoax itu kan serangan narasi ya. Banyak orang pintar aja kemakan hoax banyak. Profesor banyak kemakan hoax. Salah baca berita kayak rame ini, maaf aja ya. Yang lagi rame di Surabaya, baca nggak koran? Yang dekan UNER mundur, itu kan salah satu contoh kemakan hoax sebetulnya. Bukan itu yang dimaksudkan berita, diasumsikan itu. Jadi bukan hanya orang pendidikan rendah ya, pendidikan tinggi juga banyak. Dulu saya pernah salah baca berita, rame. Jadi Pak Menteri Pendidikan, saya waktu dampingin doorstep, akan mempermudah visa dosen asing. Itu kalimatnya nih. Kenapa? Karena banyak dosen luar negeri mau ke Indonesia, nggak usah dibayarin deh, gue memang seneng, gue punya duit. Banyak itu. Tapi bikin visanya susah. Kan menurut saya bego ya. Ada dosen nggak dibayarin, pinter, bisa minterin orang Indonesia, enggak. Ternyata urusan visa. Akhirnya Kemdikbud, kita akan merelaksasi visa ini. Tapi apa yang dipahamin publik? Indonesia akan mendatangkan dosen asing digaji sekian, coba. Kemakan hoax banyak itu, akhirnya batal. Ya kayak Tapera juga lah ya. Baca Tapera nggak? Hah? Kan Tapera lucu kalau saya lihat. Kita sebagai orang informasi lucu. Kenapa? Orang karena salah paham aja baca. Sebetulnya yang paling sebel kalau Tapera dikenakan siapa? Kita atau pekerja kita, pemberi kerja kita? Pemberi kerja lah, dia harus ngasih 0,5% kok ke kita. Ya kan? Kan 3% adalah 2,5% adalah simpanan kita, 0,5% dibayarkan pemberi kerja kita. Artinya memaksa pemberi kerja kita nambah 0,5% ke kita. Tapi karena banyak hoax beredar akhirnya stop. Nah, itu tadi, itu namanya serangan narasi ya. Akan banyak dihadapi di dunia IT sekarang. Ya. Karena risiko keamanan cyber itu banyak, eksternal itu biasanya kita pikirkan, internal juga. Internal siapa? Orang yang admin sistem, orang yang develop sistem, itu threat juga. Dia tadinya developer, dia keluar. Softwarenya aman nggak? Bisa aja dia masih pegang passwordnya. Saya pernah nangkap kok kayak gitu beberapa kali. Developernya sudah cabut, dia masukin backdoor, karena bisa masuk dia. Ada lagi dia sudah keluar bisa minain duit. Nah itu kan bahaya orang dalam. Jadi ordal itu kadang-kadang bahaya ya. Bukan hanya membantu tapi bahaya juga ya. Itu internal ya. Nah jadi yang perlu diketahui ketika kita bicara sistem yang aman itu nggak sama. Jadi ada 4 jenis tingkatan sistem. Yang pertama, pokoknya sistem bekerja fungsional. Bekerjanya saya sudah senang. Rata-rata di Indonesia begitulah fungsional. Kedua, sistem itu harus aman. Aman itu apa sih artinya aman? Biasanya kalau orang aman itu cuma nggak bisa diakses ilegal. Tidak. Sistem aman itu CIA, confidentiality, kerahasiaan. Yang rahasia tetaplah rahasia. Kalau saya punya selingkuhan jangan orang tahu. Rahasia kan? I, integrity. Kalau ada yang mengubah surat saya, ada yang tahu walaupun surat terbuka. Kan bahaya juga dong kita bikin nama-nama di bawah ini. Dulu kan sering kasus ya. Nama surat ini menunjukkan A sebagai PNS. Kan terbuka suratnya, tiba-tiba ada yang ngedit bukan nama dia. Nah, itu integrity ya. Ada lagi availability, sistem nggak bisa diakses karena sesuatu ransomware. Itu juga security. Nah, kalau pemerintah tambah lagi satu kriteria yang namanya sovereignty, kedaulatan. Jangan sampai sistem ini ditentukan oleh pihak luar, tapi harus saya yang mendapat. Bukan saya yang bikin, tapi saya memiliki kunci penuh dalam kendali. Nah, sistem yang lebih canggih lagi, yang lebih kritis, namanya dependability. Dependable, kenapa? Orang bisa bergantung pada dia. Nggak pernah rusak, kalau rusak cepat bangun, nggak pernah kerusakan yang baik. Itu namanya dependable. Yang lebih tinggi lagi namanya resilience. Walaupun dia rusak, sistem tetap jalan. Contoh apa? Pesawat terbang. Pesawat terbang itu nyetir siapa? Pilot bukan? Enggak, yang nyetir itu software. Pilot itu kerja utama pilot hanyalah mengecek keamanan sistem. Oke, approval. Oke, take off. Habis itu tidur dia. Di atas itu udah software. Turbulence. Kalau turbulence bukan kayak di film-film ya. Kalau turbulence kan di film-film, wah pilot megang itu, gitu. Nggak ada. Turbulence itu pilot nggak boleh megang setir. Kenapa? Punya feeling dia bisa salah.
software semua. Nah, tetapi software di level pesawat levelnya residence. Nggak pernah kan lagi terbang, kenapa? So komputernya lagi ngebut dulu Pak? Nggak pernah. Karena kita developnya beda ya. Jadi itu namanya critical information infrastructure protection. Nah, kita baru belajar di level CIIP. Sehingga kita tidak melakukan kategori, sistem PDNS itu sebenarnya tergolong CIP, harus begini bikinnya, harus jangan. Kita belum sampai ke arah sana di Indonesia. Ya mungkin nanti anda mengalami masa kita sudah punya pandangan yang lebih baik. Ya. Kenapa? Karena ketika sistem itu bertambah ke kanan tadi, akan berbeda cara membuatnya, akan berbeda orang yang terlibat, akan berbeda uangnya. Sistem yang tadi kayak pesawat, 3 sistem identik beroperasi. 3 kali dong biayanya. Bikin softwarenya juga harus diverifikasi, diperiksa, banyak uang lagi. Kita belum punya mekanisme mengklasifikasi ini, jadi pembuatan sistem tidak diperkirakan biayanya dengan baik ya. Jadi ini contoh namanya kriteria, common kriteria. Ada levelnya. Kalau sistem yang harus aman ya di EAL 4. Kayak pesawat tuh minimal EAL 4 atau 5 malah. Setiap naik level cuannya beda. Ya. Iya kan? Gini contohnya, kalau aplikasi ece-ece yang ngetes siapa? Kita sendiri developernya kan. Kalau aplikasi lebih penting, nggak boleh kita yang ngetes, harus orang lain yang ngetes. 2 grup kan? Duitnya 2 kali dong. Yang 1 programmer, 1 tester. Kalau dia lebih tinggi lagi, ada yang memeriksa secara matematis, tambah lagi 3 kali kan. Jadi semakin tinggi cuannya semakin banyak. Jadi sesuai dengan negara kita lah UD, ujung-ujungnya duit gitu ya. Hanya dalam membuat sistem tetap kita harus menghitungkan. Ya, jadi keamanan cyber itu adalah proses, bukan produk. Saat ini kita aman, bisa seminggu tidak aman. Continuous. Ya ini contoh-contoh serangan, saya cepat saja. Nah, pendekatan cyber security itu pertama adalah mengidentifikasikan risiko. Nah, ini yang kita sering lupa. Kita bikin contohnya PDNS, risiko-risiko mungkin belum dibikin. Dianalisis. Contohnya risiko orang Pemda yang punya sistem nggak ngerti backup, itu kan risiko ya. Risikonya apa? Kena ransomware nggak bisa recover. Nah, harusnya pada sistem yang baik kita melakukan namanya threat and vulnerability assessment untuk menghitung risiko. Ketika risiko itu besar, kita harus pasang countermeasure pencegahannya. Ya, jadi salah satu kenapa menjadi risiko harus menjadi bagian prakom, setiap membuat sistem kita harus memperhitungkan risikonya. Kalau memangnya risikonya nggak tinggi, ngapain repot kan gitu ya. Nah, itu yang harus kita hitung, namanya risiko dalam organisasi, sehingga dalam pertimbangan pembuat kebijakan kita harus memikirkan. Ya, nggak boleh begitu saja. Nah, ketika kita bicara keamanan cyber itu bukan hanya teknis, culture terlibat, orang terlibat. Ya, contoh ini gambar kiri itu, ya, ini di satu mall. Ada yang tahu mall mana kira-kira? Itu di Ion Sentul. Ada colokan USB ya, buat ngecas. Kayaknya asik ya dikasih, bahaya itu. Colokin data Anda bisa ketransfer. Tapi kan nggak ada orang mikir ke sana ya. Mungkin arsiteknya juga nggak mikir interior desainnya, wah bagus lah orang bisa ngecas. Tapi ada risiko di situ. Alatnya itu kita colokin segini, ada alat kecil ya, USB jacking. Colokin ke sini, dia pakai GSM, dia copy datanya kirim ke kita, di rumah kita santai-santai aja. Dapat data orang yang nyolokin situ semua. Ya. Nah, ini yang kita harus paham. Dan sekarang kenapa harus aspek sovereignty, penguasaan teknologi itu kasus Ukraina menjadi penting. Ya. Contoh, Ukraina dengan Rusia boleh berperang, dua-duanya beli drone dari Cina. Jadi yang menguasai Cina, kan? Cina menguasai Indonesia gitu ya. Jadi penguasaan teknologi itu penting sekarang, dan itulah namanya konsep digital sovereignty dan data sovereignty. Ya. Kita harus mulai memikirkan konsep tersebut. Ya. Nah, ujung-ujungnya manusia yang penting pada keamanan cyber. Kita selalu bilang kalau kita nyaman biasanya nggak aman. Itu titik awal salah. Yang namanya nyaman di dalamnya harus ada aman, iya nggak? Makanya PIL KB menyarankan pakailah proteksi kalau mau punya anak, gitu kan? Supaya nyaman dan aman, gitu kan? Kenapa contoh? Kenapa sih bawa ini yang cowok-cowok naik mobil bawa ban serep?
nyetir mobil bawa ban serep. Kan repot. Tapi nggak ada yang bilang nggak nyaman bawa ban serep. Padahal tambah satu pelek, tambah satu ban harus dilihat, kan repot. Tapi akan lebih repot lagi kalau pas ban bocor di tengah jauh dari tukang ngambil ban. Sehingga kita harus berpikir aman itu built in dengan nyaman. Nah, ketika kita memilih dua-duanya itu berlawanan, maka kita tidak akan memakai. Ya, jadi ini contoh bagaimana manusia itu adalah hal yang paling lemah. Apalagi orang Indonesia itu punya prinsip fakir baterai, ada colokan mau ngecas, fakir bandwidth, ada access point gratis login, sama fakir storage, ada flash disk nganggur colokin ke komputernya. Tiga-tiganya itu adalah celah yang paling besar. Ya. Jangan ditiru ya. Ntar, wah boleh juga nih saya cari flash disk nganggur saya isi ya. Kemudian misalnya ini bahaya tersembunyi, ini orang semuanya namanya social engineering ya. Saya masukin aja. Orang itu penting bagi keamanan informasi di semua level. Pengguna, technical, pembuat kebijakan harus paham CAM-SIBER. Ya. Nah, jadi kalau ini saya sebutkan angkanya ya, dari kajian saya, di Indonesia itu minimal dibutuhkan 1.641 orang yang paham CAM-SIBER. Paham loh, bukan jago ya, paham ya. Ini. Nah, sekarang siapa yang bisa mengisi 1.641 ini? Ya, jatuhnya ke Prakom. Karena jumlahnya 10.000. Artinya teman-teman Prakom mau nggak mau nanti harus belajar tentang CAM-SIBER. Kenapa? Jumlahnya nggak mencukupi. Ini saya hitung semua. Ya. Kita lihatlah ya, 1.000 dan sebaran ya, sebaran. Ya, jadi itu tadi mungkin yang penting karena teman-teman Prakom nanti akan banyak terlibat kepada insiden, kejahatan dan belajar forensik. Jadi sangat penting dan harus dipikirannya CAM-SIBER itu adalah dari ofensif menyerang, defensif mempertahankan, dan postmortem forensik. Ini yang harus mungkin dikuasai dan bisa paham lah bahwa ada namanya BCP, DRC, DRP. Ya. Jadi kalau kita punya kemarin PDNS punya BC, banyak instansi. Oh saya kan sudah di PDNS, kenapa instansi itu nggak paham bahwa dia harus punya DRC? Dia nggak paham dia punya BCP. BCP itu perencanaan. Kalau berhenti, gua ngapain? Kita nggak tahu. Oh, BCP kalau berhenti ambil dari backup, bla bla bla, itu kan BCP ya. Nah ini yang harus juga diketahui teman-teman ya. Jadi akhir kata saya ucapkan selamat belajar ya, termasuk belajar dan namanya IT itu belajarnya tidak pernah berhenti ya, sampai sekarang pun saya tetap harus belajar teknologi baru, framework baru, approach baru kita harus pelajari dan untuk CAM-SIBER ke tanggung jawab itu ada di semua pihak. Apalagi teman-teman peranata komputer adalah menjadi ujung tombak penyediaan layanan IT di pemerintahan, pasti akan kebagian tugas even namanya membackup, merecover, memasang antivirus, menginsert firewall, itu pasti akan menjadi salah satu pekerjaan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator, maaf agak molor sedikit. Ya, terima kasih Pak Made atas materinya, tepuk tangan buat Pak Made. Oke, teman-teman, sudah banyak sekali yang sudah disampaikan Pak Made. Saya nggak mau motong waktunya karena biar banyak pertanyaan. Langsung saja, siapa yang bertanya? 2 cewek sama 2 cowok. Silahkan diberikan kesempatan. Ada yang mau bertanya? Atau terengah-engah semua kayak ini Pak? Oh ternyata begitu ya. Kok saya baru nyadar ternyata. Ada? Silahkan. Kesempatan? Nggak ada? Oke, silahkan. Terima kasih atas waktunya. Selamat pagi Pak Wayan. Saya mau bertanya tentang keamanan. Karena nama dari mana instansinya? Oh iya, saya Trianto dari pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Kebetulan ditempatkan di Dinas Perhubungan dan kami di Sukoharjo itu kan dimasukkan ke tim CISOT-nya. Nah untuk keamanan ini kebetulan di tempat kami sering itu kena judol itu loh Pak. Ya, jadi tugas saya di CISOT itu kalau selama ini cuma mempertemukan antara pihak vendor sama Diskominfo untuk menangani
masalah keamanan itu karena sering di development web kami gitu. Untuk yang untuk menangani masalah keamanan cyber kayak gitu, bagusnya langkah kami bagaimana gitu. Karena kalau selama ini kan yang punya akses ke server sama akses ke program itu kan dari vendor gitu. Terima kasih. Saya jawab langsung ya, biar interaksi enak. Jadi gini, CISET itu fungsinya kan incident response. Kalau ada apa-apa dia bereaksi, ya kan? Berbeda dengan merancang, ya kan? Incident response itu modelnya apa sih? Modal incident response. Jadi kami ini jadi untuk menghubungkan antara. Ya, nah, jadi kalau misal ada kalau ada masalah kan? Masalah kita baru menghubungkan. Modelnya gitu. apa? Daftar alamat. Iya dong, kalau enggak kan nggak tahu kontak ya. Jadi insiden respon tim yang baik dia punya daftar aplikasi, daftar alamat, daftar informasi siapa yang dikontak. Ini biasanya kelupaan. Pas aplikasi kena, dulu yang bikin siapa ya? Kontak ke siapa ya? Jadi insiden respon tim yang baik bangunlah knowledge base yang isinya paling gampang itu daftar nama siapa yang develop, kapan di develop, kontraknya apa. Karena kan kalau udah lebih kontrak dia nggak punya tanggung jawab, bener nggak? Betul. Nah, namanya siapa itu yang pertama harus punya. Kemudian punya knowledge base. Knowledge base itu kalau kayak gini begini, kalau kayak begini itu. Itu modal utama nih yang harus dibangun. Setelah itu CISET itu juga harus berkewajiban bikin strategi media, disclose strategi. Kita ngumuminya gimana? Nah, harusnya punya SOP disclose ya. Jadi kan nggak mungkin kita belum tahu apa-apa, kita wah sistem kita kena hack, terus gimana? Nanti ya kita juga nggak tahu, nggak boleh itu. Itu ada disclose, namanya disclose procedure. Jangan sampai kita ngomongin kita juga nggak tahu. Jadi ini modal CISIRT. Kemudian modal lainnya lagi insiden respon ada namanya first responder, digital evidence first responder. Gimana saya mengamankan bukti-buktinya? Ya itu ada SNI 4, ada SNI-nya lah khusus itu. Tapi memang pelatihannya belum dimulai, baru tahun ini dimulai untuk ASN ya. Karena gini, bukti elektronik itu kalau kita tidak kelola bisa hilang. Jadi kemampuan CSRT itu di samping tadi tahu kontak person, tahu knowledge base, tahu yang kontak, itu kan mengarrange kontak, kita juga harus memiliki kemampuan sebagai first responder, digital evidence first responder. Kenapa? Supaya data ini tidak hilang dan ketika dibutuhkan penyidik ada datanya. Ya, jadi itu skill kompetensi utama yang harus dimiliki. Tapi yang paling utama sebelum bisa kerja yaitu tadi kita punya daftar nama yang siapa yang kontak. Kalau enggak ya kita bingung nyari siapa Pak. Saya tahu lah banyak instansi pemerintah juga udah nggak punya nama kontaknya siapa, develop siapa, PT apa dulu di mana kontaknya udah hilang gitu. Ya, nah ini terus even dokumentasinya di mana? Ini kan sistem banyak nih, instansi itu kan 30-an 40 ya punya sistem. Harusnya yang bagus kita punya dokumentasi teknis ya, bukan dokumentasi pengguna dari setiap sistem. Sehingga ketika apa-apa kita tahu yang dikontak, kita tahu masalahnya. Itu apa prakteknya di CISET ya. Gitu. Nah, memang menurut Perban BSSN dalam satu instansi membantu CISET yang isinya 3 orang minimal, kepala ini dia kan 3. Nah, kemudian harus dengan punya alat bantu seperti tadi. Jadi itu 3 skill kompetensi yang harus dimiliki lah. Tapi yang pertama kalau nggak punya daftar nama susah. Ya, silakan. Ya, terima kasih Pak. Silakan. Selamat pagi Pak Made, izin nama saya Andika dari Sekretariat Daerah Kabupaten Berau. Yang ingin saya tanyakan mungkin sederhana aja Pak, kayak mana sistem kerja dari ransomware Pak yang menyerang PDNS? Karena dengar-dengar kalau dari berita kan itu kesalahan dari pegawai Pak, supaya kita menghindari jangan sampai yang kita lakukan itu
bisa berbahaya untuk data. Itu aja Pak, terima kasih. Saya jawab ya, saya nggak tahu gitu. Maksudnya gitu kan gitu. Artinya gini, kalau sudah berbicara ke suatu kasus, kalau saya tidak megang buktinya, saya nggak berani yakin. Karena IT itu sangat beragam. Bisa banyak macam. Jadi saya nggak berani melakukan, oh itu apa namanya, karena ada orang dalam login segala macam, itu saya nggak berani ngomong karena saya nggak megang data dan nggak melakukan forensik ya, kan nggak punya bukti ya. Itu kan hanya perkiraan ya. Nah tapi gini. Sistem yang aman, kayak gini, kita lihat ransomware masuk gimana sih? Ransomware itu pasti masuk memanfaatkan namanya vulnerability apapun bentuknya, celah. Setelah dia masuk vulnerability, dia mengenkripsi data kita, ya kan? Menjadi masalah kenapa? Kita tidak punya backup lengkap, sehingga tergantung kita bisa dekripsi data itu, ya kan? Kedua, ketakutan kita. Kalau data kita bisa dibocorkan, kan dia tahu data kita enkripsi, dia sini bocor. Ini artinya kita tidak punya pencegahnya. Dua, pencegahnya. Kita bicara pencegah dulu ya. Satu, database yang encrypted. Kalau database-nya di encrypted, dia dapat juga nggak bisa baca kan? Iya nggak? Mau sebarin apa yang disebarin? Tapi itu artinya database-nya tidak encrypted. Kedua, tidak punya backup penuh, sehingga ketika itu diketahuan orang, kita nggak bisa recover. Itu yang bisa kita lihat lah ya, itu dari luar. Nah kemudian bagaimana masuk, tadi masuk vulnerability. Nah vulnerability itu terjadi kenapa? Satu, sistem mungkin tidak dirawat, tidak diupdate, tidak dipatching, whatever lah, itu manajemen layanan. Kedua, bisa saja lewat orang dalam yang bocor lewat flash disk, lewat virus. Yang tadi saya cerita kan, saya kena virus, ada, wah ini flash disk cakep nih, saya masukin, kena virus, virusnya masuk, mungkin dia admin masuk ke dalam bisa ngapa-ngapain. Virusnya yang masuk, tapi lewat komputer saya, tapi kan nggak bisa bilang dia ya kan. Nah, saya walaupun lewat komputer itu belum tentu dia yang melakukan, bisa saja ada virus masuk. Kenapa? Banyak kasus di negara maju akibat virus, data di perusahaan tersebut dikirim ke pihak lain. Dan orangnya bukan dia yang melakukan, si virus ini, si malware ini ya, saya sebut malware. Nah jadi kenapa itu? Satu, mungkin tidak aja tata laksana pengelolaan yang ketat. Jadi misalnya gini, oh saya punya sistem yang harus aman, maka kalau mau masuk ke sistem yang paling aman, nggak boleh lewat remote. Orang harus datang, biometrik dari dalam harus langsung ke konsul, misalnya. Jadi kan nggak mungkin ya lewat luar, sulit sekali. Atau misalnya juga oke, lewat aplikasi luar boleh, tapi biometrik dulu baru bisa login. Banyak. Ya, jadi kita bisa login Pak lewat webnya, tapi nggak bisa masuk ke dalam kalau nggak pakai biometrik, harus saya. Karena banyaklah itu mekanisme autentikasi yang biasanya kita makin persulit ketika dia makin di bawah atau makin menguasai. Ini mungkin yang tidak ada kalau terjadi seperti ini ya. Nah, jadi pengalaman saya dulu waktu mengelola situs presiden, yang bisa masuk ke OS harus secara fisik ke dalam data center, dan itu pun hanya 3 orang. Saya bahkan kalau kadang-kadang begitu, saya pun nggak bisa. Saya nggak bisa, harus dia, admin saya. Jadi kalau ada apa-apa, lu ya bukan, gua nggak bisa override dia kok. Itu namanya access control. Nah, mungkin ini yang tidak terimplementasi dengan baik. Jadi saya baru bicara mungkin. Ya memang biasanya kalau terjadi hal seperti ini dilakukan yang namanya incident analysis. Nah yang baik itu incident analysis bukan hanya teknis. Teknisnya oke, terjadi kayak gini, terus dicari lagi penyebabnya, causal analysis. Ini kenapa? Oh tidak ada peraturannya, tidak ada SOP-nya. Itu penyebab kan? Kenapa SOP tidak ada? Ya karena nggak ada orangnya. Orangnya kenapa? Anggarannya sedikit, ya dicari terus. Jadi kalau mau tertarik itu baca bukunya Richard Feynman. Ada di internet ya, tentang laporan Richard Feynman terhadap Challenger meledak. Tahu Challenger ya, pesawat itu meledak. Ternyata bukan hanya O-ringnya salah, O-ring itu karetnya, tapi karena manajemen di NASA ketika teknisi tahu ini harus diganti, 6 bulan baru diganti. Padahal teknisi sudah menemukan ini nggak bisa nih, kalau udara beku pecah nih, meledak. Ketemu kan teknisi? Report ke NASA, tapi manajemen dia birokratnya dari bawah ke atas baru turun 6 bulan. Keburu udah Challenger-nya meledak. Nah itu namanya insiden analisis, itu kita melihat aspek teknis, aspek manajemen, aspek tata kelola, semuanya, sehingga tahu ini loh penyebabnya. Kalau kita tidak mau kejadian lagi,
itu yang harus diperbaiki gitu ya. Jadi insiden analisis itu sebenarnya itu bagian lain dari terusahnya dari CSIRT ya, insiden respon dilanjutkan dengan insiden analisis. Kenapanya? Karena kenapanya itu bisa bukan teknis, itu kan hanya impact ya. Mungkin itu tadi penyebabnya kenapa? Nggak ada tunjangannya Pak, jadi 24,7 saya pulang. Ya, atau ya, karena PNS Sabtu Minggu nggak boleh kerja gitu kan. Enggak dijaga, enggak bisa terjadi gitu ya. Jadi misalnya gini, kalau saya mau 20, kalau saya pribadi, kalau saya ngecek gampang, didesain secara organisasi 24/7 enggak, berapa orang yang monitor. Jadi kalau kita punya data center, kita nggak mau, kita harus well monitor, berapa orang kira-kira? Saya punya data center nih, saya jamin 24/7 aman. Berapa orang yang harus setiap hari standby di data center? Kira-kira ada yang bisa gitu nggak? Minimal, bukan maksimal ya. 8. Kenapa? Satu hari berapa? 24 jam. Orang kerja berapa jam? 8. Jadi ada 3 shift kan, 3 orang kan? 3 orang. Ketika kita bekerja mengawasi sistem tidak boleh sendirian. Kenapa? Kalau kita pas mau pipis mau kan siapa yang jaga? Jadi 2 kali 3, 6. Enggak dong, Sabtu Minggu masa nggak gantian dia perusahaan? Artinya ada orang lain kan ganti? 8. Jadi kalau saya mau punya pusat data harus berjalan 24/7, ada 8 orang nggak hanya buat monitoring, duduk ngeliatin apa yang kurang, kalau kurang ditelepon gitu, 8 orang. Nah kalau enggak bisa terjadi kayak gitu, orang nggak ada yang orang nungguin kok. Jadi penyebabnya itu bukan penyebab tapi itu adalah dampak. Jadi kita harus lihat kenapanya. Terus misalnya sistemnya tidak dibikin seperti itu karena begini itu banyak lah ya. Jadi kita harus, namanya kalau di IT itu causal analysis. Kita mencari penyebabnya, dan penyebab itu bisa teknis, yang sebagian besar malah manajemen dan organisasi gitu ya. Itu hal yang lain lah ya. Jadi termasuk juga ketika ngedesain, desainernya parno nggak kepalanya. Jadi biasanya banyak desainer itu terlalu nggak pernah suuzon Pak. Mungkin baik ya. Jadi dia desainer itu pikirannya lempeng-lempeng aja. Kalau desainernya yang banyak suuzon kan parno nih, jadi wah nanti gini harus ada gini, nanti gini. Nah itulah kenapa saya tulis di dalam perencanaan dan perancangan sistem, orang yang paham cyber security harus dilibatkan karena mereka biasanya pikirannya parno. Kan biasanya gini, kalau orang developer pikirannya ini bisa apa, ya kan? Kalau orang security pikirannya kalau gini orang bisa masuk. Kan ini 2 orang yang berbeda makhluknya, yang satu selalu pikiran positif, yang satu pikirannya negatif. Jadi ya dilibatkan dari awal dua-duanya gitu. Jangan yang positif terus, akhirnya yang negatifnya nggak pernah kita timbang. Jadi itu tadi yang namanya, itu yang disebut bahasa tekniknya vulnerable and threat analysis. Kita analisis ancaman dan celah yang mungkin. Itulah yang gitu. Ada atau tidak saya nggak tahu di PDNS ya. Mudah-mudahan ada lah, saya nggak mau seuzon ya. Terima kasih, silakan kalau ada pertanyaan berikutnya.
Jadi sekarang di era SPB yang sudah ada kebijakan ada bagaimana membangun arsitektur SPB. Artinya sudah tidak boleh seperti dulu orang bikin aplikasi tanpa punya arsitektur dan peta jalan. Di dalam arsitektur itu yang tadi 6 domain kita harus definisikan dan kita masukkan di Menpan ada sistem informasi arsitektur SPB. Sayangnya ketika kita bicara probis baru register proses bisnis belum bagaimana BPMN-nya. Menarik, banyak orang merasa dia tahu probis instansinya. Tapi ketika kita menuliskan mulailah galau. Karena kita biasanya saya begini Pak. Terus pas saya tanya, kenapa begitu aturan yang mana? Enggak tahu biasanya begini. Ada lagi, biasanya begini tapi kalau Pak itu begini. Lah, probisnya gimana? Nanti Anda akan ngalamin lah kalau menulis arsitektur SPBI dengan probis BPMN-nya. Banyak instansi yang sudah bertahun-tahun ngurusin itu ternyata tidak tahu kenapa melakukan hal itu atas landasan apa. Kebetulan saya yang melakukan transformasi sistem pegawai PNS dari dulu sistem informasi yang lama sampai sekarang yang baru saya yang melakukan. Namanya sekarang SIASN dulu SAPK. Kalau sekarang enak update bisa ngeliat proses saya di mana, surat pertek keluar. Kalau ini belum. Udah kan? Kemarin kan penetapan NIP prosesnya gimana itu semua pakai sistem udah sekarang. Ketika saya memulai proses ini, saya bilang gua mau ngerjain kalau lu punya probis. Kenapa gua kagak mau pusing? Pikiran saya BKN kan tiap hari udah ngurusin dong. Ditulis sama teman-teman Prakom sana. Tadi Pak pertanyaannya, ini enggak gini, tapi biasanya begini. Ini mulai bertanya tuh. Paling gampang saya tanya, Pak, kenapa sih naik pangkat harus setahun 2 kali? Ya kan dulu, sekarang kan 6 kali ya. Itu pertanyaan saya. Itu enggak ada yang bisa jawab Pak. Saya tanya landasan aturan kenapa saya nggak suka dengan setahun 2 kali? Trafficnya banyak bakal 2 kali, kan cuma ngumpul Oktober sama April ya. Itu traffic naik, orang buru-buru masuk mulai pangkat bilang kalau bisa dibagikan lebih kecil trafficnya. Kalau bisa tiap hari majuin kenaikan pangkat dah orang sistem. Betul Pak. Dulu itu kalau kenaikan pangkat saya nggak tidur Pak. Zaman migrasi, kenapa? Traffic naik tuh, orang masukin berkas. Terus saya tanya, kenapa begitu? Ya biasanya begitu, nggak ada yang tahu kenapanya. Ternyata nggak ada peraturan yang mewajibkan 2 kali. Karena anggaran untuk menentukan berapa jumlah tunjangan ketika naik pangkat. Karena dulu rezimnya revisi anggaran setahun 2 kali. Sekarang kan sudah tidak. Artinya bisa dong 6 kali. Iya Pak, bisa udah pakai sistem. Nah itu banyak yang terjadi. Kemudian Anda sudah terima pertek, pernah terima pertek? Udah belum sih kalau mereka? Pertimbangan teknis BKN? Belum ya? Nanti kan? Jadi kalau mau naik pangkat tuh keluar dokumen pertek namanya, pertimbangan teknis. Udah kan ya? Pertimbangan teknis terus SK keluar. Dulu itu pertek yang paraf bisa 4-5 orang. 4-5 orang paraf. Saya tanya kan, ini aturan apa? Kenapa harus begini? Ya nggak tahu Pak, dari dulu begini gitu. Sehingga diubah. Sekarang nggak ada itu 4 kali. Pokoknya klik approve, langsung tanda tangan digital, pertek langsung lari ke instansi. Kalau instansinya pakai sistem SK, SK-nya keluar. Anda bisa monitor. Jadi banyak kita ini biasa bekerja hanya karena namanya kebiasaan administrasi, bukan karena landasan peraturan. Nah, ketika Anda mulai menulis probis nih teman-teman Prakom bantuin, barulah itu terungkap semua. Kenapa ya alurnya begini? Ya nggak tahu Pak, Bapak yang kerja kok tanya ke saya. Itu banyak terjadi nanti ya. Itu akan dihadapi ketika kita sudah masuk rezim SPB, harus nulis probis dulu. Nanti di probis itu diregister nomornya, kita harus punya APPMN-nya. Nah itu baru ketahuan tuh, yang kayak tadi yang kebiasaan administrasi. Contohnya yang saya sering ketawa, kenapa sih kita harus pakai materai? Oh surat pernyataan materai, padahal nggak ada hubungannya sama transaksi, tapi pakai materai. Itu kan karena kebiasaan aja ya. Materai itu kan pajak terhadap transaksi sebetulnya kan, nggak ada sambungannya gitu. Pernyataan materai apaan itu sebenarnya nggak ada hubungannya, tapi nggak apa-apa lah. Buat pemasukan negara lah, biarkanlah yang salah paham itu. Nah, jadi banyak ketika kita bicara probis, kita memformulasikan pertama saja sebelum kita inovasi, memperbaiki, memudahkan. Kita kan harus gambarkan dulu saat ini as is. Ini pun sulit Pak, serius. Apalagi ketika instansi yang banyak. Saya kebetulan menangani Kementerian Kesehatan Pak. Kepala saya pusing karena untuk nyari tahu aja susah. Kalau ada puskesmas
baru buka, gimana sih prosesnya sampai dia dianggap sah sebagai puskesmas? Orang biasa melakukan gitu tapi tidak terdefinisi. Nah inilah perlunya Probis itu gitu. Dan maaf aja, biasanya nanti yang akan ngerjain formulasi Probis itu teman-teman Pragom gitu ya. Jadi di situ harus paham SOTK, harus paham kewenangan, karena nanti akan bersinggungan ketika membantu menulis Probis. Biasanya misalnya satu instansi harus bikin arsitektur SPBE kan unit kerjanya banyak. Nah ini biasanya diturunin tuh teman-teman Pragom untuk ngedampingin mereka. Jadi siap-siaplah berbicara dengan teman-teman yang biasa dengan biasanya begini Pak, gitu kan, definisi SOP-nya begini ya. Terima kasih. Oke, karena waktunya tinggal 5 menit, mungkin waktunya saya berikan ke Pak Mandi aja ya. Jadi pesertanya tadi udah cukup perwakilan 3. Mungkin terakhir Pak Mandi mau memberikan semangat nih Pak, mungkin pesan buat teman-teman Prakom ini biar mengambil peran pentingnya nanti di pengembangan aplikasi maupun hal-hal yang berkaitan dengan Prakom di instansinya masing-masing Pak. Terima kasih. Orang IT itu kompetensi yang perlu dimiliki satu, belajar. Jadi harus belajar terus. Itu kompetensi dasar. Anda kuasai produk database sekarang, 3 tahun lagi berubah. Jadi kalau berhenti belajar nggak bisa. Bahasa pemrograman. Sampai sekarang pun saya harus update bahasa pemrograman. Jadi kalau dulu cukup puas Java, mau nggak mau sekarang baca Go, React.js, terus Rust, D, itu mau nggak mau belajar terus. Database yang tadinya cukup puas dengan RDBMS, sekarang belajar document oriented, key value database, graph oriented database. Tiap tahun itu selalu. Jadi syarat utama adalah belajar. Kedua, syaratnya bisa berkomunikasi. Ini sering lupa. Coding belakangan, komunikasi. Itu tadi tanya sama orang kan capek juga ya kalau nggak tahu caranya. Dengerin orang juga capek dong. Komunikasi itu kan 2 arah. Kita ngomong sama dengerin. Dia cerita, oh kalau di saya itu prosesnya begini. Kita nggak punya skill untuk mendengarkan, kita tidak tulis sebagai spek. Akhirnya aplikasi yang kita susun beda jauh. Ya. Ketiga, bekerja sama. Tidak mungkin sistem IT itu dibangun dan dioperasikan oleh sendirian. Pasti bekerja sama. Lainnya itu baru kompetensi teknis yang bisa dipelajari lewat pelatihan dan lain. Jadi tadi yang 3 itu harus built in, dibangun dari day to day itu 3 hal itu harus dibangun. Tetap belajar, bisa berkomunikasi, mendengar dan 2 arah, bisa melakukan team building, team working itu harus. Yang lainnya kita secara rutin melakukan pelatihan. Kalau sekarang kan banyak ya pelatihan gratis ya. Kominfo punya Digital Talent Scholarship, GTA khusus ASN dan lainnya, Dikti ada whatever, tetap update dengan pelatihan. Apalagi sekarang banyak yang online gratis ya. Jadi sampai sekarang pun ya mau nggak mau saya harus belajar terus ya. Sekarang eranya data science ya, belajar data science, dan belajar itu bisa dengan cara kerjasama. Ya, saya selalu tekankan kerjasama itu sharing. Jadi ada satu belajar, saya nggak tahu kalau di Prakom mungkin nanti asosiasinya bisa menjembatani dengan adanya sharing antar sesama Prakom. Satu udah belajar apa bisa sharing ke sana ya. Dan saya adalah orang, ya kan banyak orang yang selalu bilang, oh orang komputer di PNS jangan dipakai, nggak ngerti apa-apa. Saya bukan yang berpendapat seperti itu. Teman-teman Prakom di pemerintah bisa punya potensi dan bisa membuat banyak hal selama diberikan kesempatan ya. Dan saya yakin banyak teman-teman Prakom yang baik, hanya apakah kalian bapak-bapak, ibu-ibu ini mau belajar untuk menjadi yang baik atau tidak. Terima kasih. Ya, terima kasih sekali lagi buat Pak Made atas sesi sharingnya dan teman-teman juga atas antusiasmenya. Jadi mungkin ini saya ngasih pesan sedikit buat ke ini ya teman-teman yang online. Jadi sesinya alhamdulillah sudah selesai, dan buat teman-teman yang setelah ini nanti mau mendapatkan sertifikat, jadi teman-teman yang online yang tidak hadir, silahkan nanti bisa masuk ke link namanya gojaks.web.bps.go.id. silahkan nanti diisi biodatanya nanti di sana, atau untuk lebih mudah biar nanti teman-teman bisa berkoordinasi juga langsung dengan kita, nanti silahkan akses s.id WAG Prakom EGOV 5 2024. Sekali lagi s.id WAG Prakom EGOV 5 2024. Oke, terima kasih.
Sekali lagi, aplaus sekali lagi buat Pak Made, teman-teman. Oke, terima kasih Pak Made atas waktu dan sharingnya. Sekali lagi teman-teman, selanjutnya nanti sesi ceramah kebijakan e-government akan selalu di-live-kan dan ditunggu teman-teman yang di sini pun dalam kesempatan ini bisa offline. Nanti selanjutnya jika ingin mendapatkan update berkaitan dengan ceramah-ceramah yang lain, silakan nanti dipantau channel Prakom ID. Nanti silakan teman-teman bergabung, nanti akan saya share di WAG dan ditunggu episode selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.